warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika bersama Ustadzah Vina. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran hari ini apa yang Ustadzah sampaikan itu bisa kalian tangkap sebaik-baiknya. Oke anak-anak, masih ingat kalau belajar dengan Ustadzah Vina, matematika itu sangat mudah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi selanjutnya, Ustadzah akan mengevaluasi dulu mengenai materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya adalah perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa sudah banyak yang betul. Mudah kan ya anak-anak ya, caranya hanya yang atas dikalikan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah. Itu kalau pecahan biasa kalikan pecahan biasa. Yang banyak salahnya adalah ketika pecahan biasa itu dikalikan dengan pecahan campuran. Nah, yang salahnya adalah dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, itu ternyata masih banyak yang salah. Nggih? Masih bisa kita perbaiki, akan Ustadzah jelaskan lagi, akan Ustadzah perkuat lagi. Kenapa kok harus dijelaskan lagi? Karena materi selanjutnya yang akan kita bahas itu ada hubungannya dengan perkalian pecahan biasa yang sebelumnya. Nah, Ustadzah contohkan ya yang masih banyak salahnya. Oke, Ustadzah ambil contoh di soal latihan yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan ke Ustadzah. Ustadzah ambil contoh yang soal yang ada di atas ya, yang ada di melengkapi itu. Ustadzah ambil contoh yang nomor bawah sendiri. Ustadzah tuliskan dulu soalnya. 6 2/3 kali 3 1/2 sama dengan. Nah, ini kan pecahan pecahan campuran dikalikan pecahan campuran. Nah, berarti ini harus dijadikan pecahan biasa dulu. Ternyata ini ada beberapa, tidak banyak sih, ada beberapa yang masih salah. Salahnya adalah mengubahnya. Kita ingat lagi kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah bawah kali samping ditambah atas. Terus penyebutnya yang bawah ini berapa? Kalau biar kalian tidak lupa, penyebutnya yang bawah ditulis dulu aja. Penyebutnya ini sama dengan yang belum diubah. Kalau di sini penyebutnya 3, berarti nanti ketika sudah diubah penyebutnya juga 3. Nah, kalau di sini penyebutnya 2, ketika nanti sudah diubah penyebutnya di sini juga 2. Tinggal angka yang atasnya ini berapa? Caranya seperti yang tadi, bawah dikalikan samping ditambah atas. 3 kali 6 18 ditambah 2 20. Nah, 20/3. 3-nya dapat dari mana? Sama dengan yang belum kita ubah tadi. Nah, lalu yang ini 3 1/2. Bawah kali samping tambah atas. 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 6 ditambah 1 7. Jadi pecahan biasa dari 3 1/2 adalah 7/2. Lalu tinggal mengalikan. Ustadzah yakin kalau mengalikan ini sampean pasti bisa. Atas 20 kali atas 7 per bawah
kali bawah. Nah, 20 kali 7 berapa anak-anak? Iya, 140 per, maaf ini bukan 3 ya, ini adalah 2. Maaf, ini 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, 140 per 6. Ingat anak-anak, 140 per 6 ini bisa diubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Yang banyak salah yang kedua adalah ini, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan sederhana. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maksudnya saja ya. Kalau yang atas lebih besar berarti bisa diubah menjadi pecahan campuran. 140 kan lebih besar daripada 6. Berarti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah diporogapit. Ya. Jadi, Ustazah porogapitnya Ustazah taruh sini nggih. Nah, jadi 140 dibagi 6. 1 dibagi 6 nggak bisa, berarti 14. 14 dibagi 6, 6 kali berapa yang dekat dengan 14? 6 kali 2. 2 kali 6 adalah 12. Dikurangi 4 dikurangi 2, 2. 2 bagi 6 tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 6, nolnya turun. 20 dibagi 6, 6 kali berapa yang dekat dengan 20? 6 kali 3, 3 kali 6 adalah 18. 20 dikurangi 18, 2. Ya, karena ini mau kita jadikan pecahan campuran, maka 2-nya langsung naik ke atas. 2-nya jadi pembilang, per penyebutnya berapa? Penyebutnya 6. Jadi pecahan campurannya ini adalah 23 2 per 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata masih bisa disederhanakan karena 2 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 6 juga dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 23 1 per 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Itu ya. Jadi koreksi dari Ustazah yang kebanyakan yang masih salah itu adalah mengubah bentuk pecahannya dari pecahan campuran ke pecahan biasa ataupun dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Tapi untuk mengalikannya, asalkan kalian hafal perkalian, insya Allah mudah. Tapi kemarin juga ada yang salahnya itu sedikit, 3 kali 2 itu dia tulis 5, padahal 3 kali 2 adalah 6. Hanya kurang teliti saja, hafalkan perkalian dan lebih teliti. Insya Allah itu evaluasi dari Soli dan Solihah. Kita lanjutkan ya materinya, yaitu pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk materi kali ini sangat mudah anak-anak. Materinya hampir sama dengan perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran kemarin. Ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ustazah harapkan kalian lebih terampil lagi dalam menghitung perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita akan memulai materi kita kali ini dengan satu contoh soal. Ya, Ustazah punya contoh soal yang pertama adalah 1/3 dibagi 2/5. Nah, seperti materi perkalian pecahan kemarin, kalau ada pecahan campuran, maka pecahan campuran ini harus dijadikan pecahan biasa dulu. Ya, kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, maka kita tulis dulu penyebutnya. Yang bawah ini penyebutnya adalah 3. Nah, lalu pembilangnya atau yang atas ini berapa? Caranya adalah
bawah kali samping tambah atas. 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. 7 per 3 dibagi 2 per 5. Nah, untuk pembagian pecahan ini anak-anak, ya, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian pecahan agar mudah untuk mengoperasikannya. Caranya adalah yang depan, pecahan yang depan ini ditulis dulu. 7 per 3, tanda bagi ini diubah menjadi kali. Dengan syarat pecahan yang ada setelah tanda bagi itu dibalik. Perhatikan kata-katanya Ustazah. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Pecahan setelah tanda bagi angkanya dibalik. Artinya yang atas menjadi di bawah, pembilangnya menjadi penyebut, dan yang bawah dibalik menjadi ke atas atau penyebutnya menjadi pembilang. 2 per 5 kita balik jadinya 5 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, cara mengerjakannya sama dengan perkalian pecahan kemarin. Atas kali atas, 7 kali 5, per bawah kali bawah, 3 kali 2. Nah, ini tinggal mengalikan. 7 kali 5 adalah 35, per 3 kali 2 adalah 6. Kita ingat-ingat lagi, kalau pecahan itu yang atas lebih banyak daripada yang bawah, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah di porogapit. Oke, porogapitnya Ustazah taruh di sebelah sini biar kita tahu asal-usulnya. 35 yang atas ada di dalam dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 35? 6 kali 5. Oke, 5 kali 6 adalah 30. Kita kurangi. 35 dikurangi 30 adalah 5. Karena kita mau menjadikan pecahan campuran, 5-nya langsung ditaruh di atas. Maka 5-nya ini menjadi pembilang, 5 per 6-nya menjadi penyebut. Sehingga pecahan campurannya adalah 5 per 6. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya anak-anak, karena yang atas dan yang bawah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, jadi 1 per 3 dibagi 2 per 5, jawaban akhirnya yang paling sederhana adalah 5 per 6. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, silahkan videonya dihentikan dulu. Silahkan dicatat cara yang sudah Ustazah contohkan. Kita menuju ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua adalah 3 dibagi 2 per 5. 3 itu bilangan cacah, belum menjadi bilangan pecahan. Jadi kita jadikan bilangan pecahan dulu. 3 kalau dijadikan pecahan itu menjadi 3 per 1 dibagi 2 per 5. Oke, cara mengerjakannya 3 per 1, tanda bagi ini diubah menjadi tanda kali. Pecahan setelah tanda bagi itu
dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi di atas. Berarti 2/5 kalau dibalik menjadi 5/2. Kalau sudah seperti ini, kerjakan seperti materi perkalian sebelumnya ya. Atas kali atas 3 kali 5 per bawah kali bawah 1 kali 2. 3 kali 5 adalah 15 per 1 kali 2 adalah 2. Jawabannya adalah 15/2. Nah, apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Ya, bisa ya anak-anak. Kenapa kok bisa diubah jadi pecahan campuran? Karena yang atas lebih banyak daripada yang bawah. Ya, caranya adalah dengan porogapit seperti yang tadi Ustazah tulis di sini porogapitnya. Yang atas ada di dalam 15/2. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 15? 2 kali 7. 7 kali 2 adalah 14. Kurangi 15 dikurangi 14, 1. Karena kita mau menjadikan pecahan campuran, maka satunya ditarik ke atas. Sehingga ini menjadi pembilang 1 per penyebutnya 2. Jadi jawabannya adalah 71/2. Ini sudah pecahan paling sederhana ya. Paham ya anak-anak dari 2 contoh yang Ustazah berikan tadi? Oke, silahkan sekarang videonya kalian hentikan dulu dan ini silahkan dicatat sebagai bahan untuk kalian mengerjakan tugas selanjutnya. Sudah selesai ya mencatatnya anak-anak? Oke, sekarang silahkan kalian buka modul halaman 12. Nah, di situ ada soal latihan 6. Oke, silakan dikerjakan soal latihan 6 nomor 1 sampai 10. Mengerjakannya seperti yang Ustazah contohkan tadi, ada caranya. Kalau memerlukan porogapit, silahkan porogapitnya ditulis di sampingnya atau di bawahnya. Kalau memerlukan perkalian susunnya juga silahkan dicantumkan di sampingnya atau di bawahnya. Ya, ingat kalian harus hafal perkalian sehingga lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal latihan 6 ini. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, silahkan hasilnya difoto lalu dikirimkan ke Ustazah Vina. Ingat harus ada caranya ya, dan usahakan jawaban akhir adalah pecahan yang paling sederhana. Insya Allah itu saja dari Ustazah. Sekali lagi, belajar matematika itu sangat mudah anak-anak. Kalian hanya perlu ketelitian ya. Kalau kalian teliti, insya Allah pekerjaan sampean akan betul semua. Insya Allah itu dari Ustazah. Semoga bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.